Hai teman-teman, jumpa lagi di Crochet with Ana. Di project kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat Harry style cardigan. Ini adalah special request dari anak saya yang meminta saya untuk membuatkan cardigan ini. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita kerjakan. Untuk project kali ini saya menggunakan 6 warna benang dan satu warna benang ini yang biru saya akan pakai hanya untuk ribbing dan sisanya saya pakai untuk membuat square. Dan benang yang saya pakai kali ini saya pakai Four Seasons Stallion 8 ply 100% akrilik 100 gram per gulungnya. Lalu saya pakai 6 mm crochet hook, gunting, jarum tapestry, dan meteran. Selain itu, saya juga menggunakan 5 buah kancing warna hitam ukuran sedang dan 4,5 mm crochet hook. Oke teman-teman, saya akan memulai dengan membuat warna kuning terlebih dahulu. Kita buat slip knot, lalu buat 15 chain. Setelah itu, untuk row pertama, kita buat half double crochet di chain nomor 2 dari hook. Lalu buat half double crochet di setiap chain. Rantai 1, lalu kita balik. Untuk row kedua, buat half double crochet di stitch paling pertama, lalu buat half double crochet di setiap stitch. Rantai 1, lalu kita balik. Lakukan hal yang sama, membuat half double crochet di setiap stitch sampai row 12. Kita akan ketemu di akhir row 12. Sekarang saya berada di akhir row 12.
rantai 1, lalu kita potong benang. Jadi kalau kita ukur, lebarnya kurang lebih 10 cm dan panjangnya kurang lebih 12 cm. Lakukan proses yang sama, buat square untuk setiap warna. Selain square dengan warna polos, kita juga akan membuat square dengan campuran warna merah dan hitam. Untuk square campuran merah dan hitam, pertama-tama kita buat slip knot seperti biasa, lalu buat 15 rantai. Lalu buat half double crochet di chain nomor 2. Dan buat half double crochet di 2 chain berikutnya. Jadi total kita buat 3 half double crochet dengan warna hitam. Di half double crochet ketiga, jangan kita selesaikan. Kita akan ambil benang warna merah dan kita ganti benang hitam ke benang merah. Lalu lanjutkan membuat 1 half double crochet dengan warna merah dan ganti kembali. Di sini masih ada 3 loops di hook ya, belum selesai half double crochetnya. Lalu kita ganti dengan warna hitam dan kita buat 3 half double crochet dengan warna hitam. Seperti ini. Lalu kita ganti kembali ke warna merah. Dan buat 1 half double crochet dengan warna merah. Dan ganti kembali. Kita buat 3 half double crochet dengan warna hitam. Dan benang warna merahnya ikut jalan ya. Seperti kalau kita membuat tapestry. Setelah itu kita ganti lagi ke benang warna merah dan buat 1 half double crochet dengan warna merah di stitch berikutnya. Dan terakhir kita buat 2 half double crochet dengan warna hitam. Jadi polanya
3 half double crochet warna hitam, 1 half double crochet warna merah, 3 half double crochet warna hitam, 1 warna merah, dan 3 half double crochet warna hitam, 1 warna merah, dan ditutup dengan 2 half double crochet warna hitam. Untuk row kedua, karena kita mengakhiri row pertama dengan warna hitam, maka kita akan membuat row kedua dimulai dengan warna merah. Jadi ini row pertama belum selesai, kita ganti dulu ke warna merah sebelum kita chain 1. Oke, rantai 1, lalu kita balik. Seperti ini, benang warna hitam tetap kita bawa. Lalu di row pertama, ini kita buat 2 half double crochet warna hitam. Maka di row kedua kita akan membuat 2 half double crochet warna merah. Jadi warnanya berlawanan ya teman-teman. Oops. Oke, 2 half double crochet warna merah, dan karena ini 1 half double crochet warna merah, maka kita akan membuat warna hitam di atasnya. Kita ganti benang dulu. Yap. Oke, lalu karena ini 3 half double crochet warna hitam, maka kita akan membuat 3 half double crochet warna merah di atasnya. Saya harap teman-teman mudah memahami ya. Seperti ini. Dan selanjutnya ini 1 half double crochet warna merah, maka kita akan membuat 1 half double crochet warna hitam di atasnya. Kita ganti benang kembali. Satu half double crochet warna merah, jadi kita buat yang warna hitam di atasnya, lalu ditutup dengan di sini 3 half double crochet warna hitam di row pertama, maka di row kedua kita akan buat 3 half double crochet warna merah. Seperti ini ya teman-teman. Untuk row ketiga, karena kita mengakhiri row kedua dengan warna merah, maka kita akan memulai row ketiga dengan warna hitam. Maka kita akan ganti benang ke warna hitam, lalu chain 1 dan kita balik. Ini benang merah tetap kita bawa seperti ini. Di sini kita akan membuat 3 half double crochet warna hitam.
Lalu kita akan ganti ke warna merah dan kita buat 1 half double crochet warna merah, ganti kembali, buat 3 half double crochet warna hitam, satu half double crochet warna merah, dan 3 half double crochet warna hitam, satu half double crochet warna merah, dan 2 half double crochet warna hitam. Seperti ini. Lanjutkan terus sampai dengan row 12. Setelah row 12, kita bisa chain 1 dan potong benang, dan ini adalah hasilnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat beberapa square, granny square. Saya punya 6 warna, hijau, hitam, merah dan hitam, orange, kuning, dan merah. Banyaknya square yang harus kita buat itu tergantung dari size sweater yang akan teman-teman buat. Ini adalah diagram panel bagian belakang yang saya buat. Dan ini adalah panel bagian depan kanan dan kiri. Dan ini adalah panel bagian lengan kanan dan kiri. Setelah teman-teman membuat semua square dengan warna yang teman-teman punya, sekarang saatnya kita akan menjahit atau menggabungkan square-square ini menjadi satu. Saya akan tunjukkan bagaimana cara saya menjahit square-square ini, tapi teman-teman bebas menjahit dengan menggunakan teknik apapun yang nyaman dan teman-teman sukai. Bisa pakai jarum tapestry seperti yang saya akan gunakan ini, ataupun dengan menggunakan crochet hook. Oke, ini adalah bagian pondasi chain yang kita buat. Ini juga. Jadi arahnya sama ya, teman-teman. Lalu saya akan jahit dari ujung ini dan ujung square satunya. Lalu akan saya ikat. Oke, seperti ini. Dan saya akan masukkan kembali ke tempat yang sama. Dan benang saya akan tempatkan di belakang jarum seperti ini, dan kita tarik. Saya nggak tahu namanya teknik apa ini, tapi saya nyaman pakai ini karena dia tidak menghasilkan hasil yang tebal. Biasanya kalau pakai crochet hook di sini tuh hasil jahitannya akan bulky gitu ya, akan tebal. Saya nggak suka. Kalau ini lumayan rata.
Nah, ini biasanya saya pegang benang seperti ini. Kita masuk ke rantai selanjutnya dan ke sisi sebelahnya. Pastikan kita masuk di setiap rantai. Lagi benangnya ada di posisi belakang jarum. Dan kita tarik. Oke. Seperti ini. Masukkan lagi warna hijau dan warna kuning. Benang di belakang jarum posisinya seperti ini. Lalu kita tarik. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Setelah itu kita bisa ikat mati di sini dan potong benang. Setelah kita membuat panel bagian belakang, depan, dan lengan sweater, saatnya kita membuat ribbing untuk bagian lengan. Di sini kita ambil 4,5 mm crochet hook dan benang warna merah. Kita buat slip knot seperti biasa. Lalu buat 16 rantai. Lalu kita akan membuat half double crochet di chain nomor 2 dari hook. Saya akan membuatnya di bagian belakang. Jadi kalian teman-teman balik dan teman-teman bisa lihat di bagian belakang ini ada bagian yang menonjol. Nah, disinilah saya akan membuat half double crochet. Kita masukkan di sini hooknya. Lalu buat half double crochet seperti biasa. Dan buat half double crochet di setiap rantai. Dan di akhir row pertama kita akan menghasilkan 15 half double crochet. Rantai 1 dan kita balik. Untuk row kedua kita akan membuat half double crochet slip stitch back loop. Di stitch pertama caranya kait benang, lalu kita masukkan ke back loop. Ini kalau teman-teman lihat ini ada 2 loop. Kita masukkan yang ke yang belakang. Ya, kait benang. Di sini kita punya 3 loop di hook. Ya, kita hold, kita pegang di sini dan loop terakhir kita keluarkan. Gitu ya. Kalau teman-teman menonton video saya yang membuat headband itu sama. Pasti teman-teman bisa. Kait benang, masukkan hook ke loops belakang, kait lagi, keluarkan. Kita punya 3 loops di hook, lalu loops yang terakhir kita akan keluarkan seperti itu. 1 kali lagi, kait benang,
masukkan hook ke loops belakang, lalu kait lagi, keluarkan. Ada 3 loops di hook, loops terakhir kita keluarkan. Gampang ya? Oke, lakukan hal ini sampai selesai, dan di akhir row kedua kita akan menghasilkan 15 half double crochet slip stitch back loop. Kita ketemu di akhir row kedua. Oke teman-teman, saya sudah berada di akhir row kedua. Ini masih ada satu stitch lagi. Di akhir row kedua ini saya akan mengambil boat loop. Tidak hanya di belakang, tapi boat loop dua-duanya seperti biasa. Seperti ini, kait dan keluar, lalu kita slip stitch. Kenapa di akhir row saya ambil boat loop bukan back loop? Karena untuk menghasilkan hasil yang lebih kuat di akhir ini, di akhir row, di ujung ya. Lalu chain 1, kita balik. Untuk row ketiga kita akan melakukan hal yang sama seperti row kedua. Kait benang, masukkan hook ke loops belakang di stitch pertama, kait benang, ada 3 loops di hook, lalu kita slip stitch. Kait benang, masukkan ke hook loops belakang, kait benang keluarkan, lalu kita buat slip stitch. Oke, mudah ya. Lakukan terus sampai akhir row ketiga. Dan jangan lupa, di chain terakhir, di row ketiga atau di setiap row, ambil boat loop. Oke, kita akan ketemu di akhir row ketiga. Oke teman-teman, saya sudah berada di akhir row ketiga. Seperti yang saya bilang, saya akan mengambil boat loop di stitch terakhir dan slip stitch, chain 1, lalu kita balik. Lakukan hal ini terus bolak-balik, membuat half double crochet slip stitch back loop sampai panjang yang diinginkan teman-teman untuk bagian ribbing lengan. Oke, di sini saya sudah selesai membuat ribbing, dan kalau kita ukur panjangnya kurang lebih 27 cm. Untuk panjang ribbing sendiri atau banyaknya row itu tergantung atau sesuai dengan selera masing-masing. Kalau teman-teman mau membuat ribbingnya itu ngepas gitu ya di pergelangan tangan, berarti teman-teman membuat panjang ribbingnya kayaknya kurang dari 27 cm seperti yang saya punya ini. Atau kalau teman-teman mau yang longgar, bisa teman-teman panjangin atau tambahin row-nya. Ini saya buat tidak terlalu ngepas, tidak terlalu ngepres gitu ya. Jadi saya buat longgar sesuai dengan pesanan anak saya. Jadi seperti ini kira-kira gitu ya.
Oke teman-teman, saatnya kita menjahit bagian ribbing ini. Caranya, kita masuk ke sisi sebelah sini, dan ini benangnya kita tarik, kita tarik keluar ya, lalu kita kunci dengan rantai 1. Oke, nah kalau kalian bisa lihat di sini ada 2 loops, di sisi berikutnya juga ada 2 loops, maka saya akan membuat half double crochet slip stitch untuk sisi sebelah sini. Saya akan ambil back loop, dan untuk sisi sebelahnya saya ambil front loop, lalu kita kait benang, keluarkan, ada 3 loops di hook, lalu kita slip stitch. Lagi, pastikan kita sejajarkan dulu stitchnya, kait benang, kita masukkan back loop, lalu front loops, dan kait 3 loops, kita slip stitch, kait, back loop, front loop, kait keluar, dan slip stitch. Oke, lakukan ini sampai selesai. Oke teman-teman, saya sudah punya 2 ribbing untuk bagian lengan yang sudah saya sambung seperti ini, dan sengaja saya sisakan benang panjang untuk nanti menjahit ya. Selain ribbing untuk bagian lengan, kita juga harus membuat ribbing bagian bawah sweater. Cara dan langkahnya sama seperti kita membuat ribbing bagian lengan. Panjangnya sesuaikan dengan sweater teman-teman masing-masing. Selanjutnya yang harus teman-teman buat adalah ribbing bagian leher. Langkah dan caranya sama seperti kita membuat ribbing bagian lengan dan ribbing bagian bawah. Yang berbeda hanya jumlah rantai atau pondasi awal. Kalau di bagian ribbing sweater bawah dan lengan itu kita membuat 16 rantai. Untuk bagian leher saya membuat 31 rantai. Lalu buat slip stitch, half double crochet back loop di stitch pertama, dan di akhir row kita akan menghasilkan 30 half double crochet slip stitch back loop. Untuk jumlah row atau panjangnya sendiri itu sesuaikan dengan lingkar leher sweater teman-teman. Di part ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menjahit ribbing bagian lengan ke lengannya. Karena ini lengannya lebih lebar daripada ribbingnya, jadi kita akan membuat ribbingnya mengecil terlebih dahulu. Jadi siapkan tapestry needle atau jarum tapestry dan gunakan benang yang warnanya kontras atau warnanya lain selain dari warna merah. Dan caranya
kita akan buat jelujur. Sebentar ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kita masukkan jarumnya di antara ini ya, di antara stitch. Seperti ini, seperti kita kalau menjahit baju dengan cara jelujur. Gitu, masukin aja ke lubang-lubang yang ada di antara stitch ini. Oke. Ini kita lakukan secara keliling. Dan nanti benang jelujur ini kita akan lepaskan setelah kita menjahit bagian lengan dengan ribbing. Setelah itu kita tarik sampai mengecil, lalu kita ambil ribbing. Ini adalah stitch terakhir yang kita buat ketika kita sambung ribbingnya itu ya. Lalu ini kita balik, jadi seperti ini, dan bagian sambungan ini kita paskan ke bagian sambungan ketiak ya. Sini sambungan lengan, ketiak, dan bagian badan. Oke, ini kita pasin di sini. Ini kita masukkan. Seperti ini. Dan sambungannya kita paskan juga ke sambungan lengan. Sini, dan di sini saya menggunakan bantuan jepit jemuran. Oke, lalu ini kita akan sesuaikan. Jadi kita atur sedemikian rupa gitu ya, sampai rapi. Setelah kita mendapatkan posisi yang sempurna gitu, lalu kita akan jahit keliling bagian ini. Teknik jahitan seperti biasa disesuaikan dengan teknik jahitan yang teman-teman suka, yang nyaman buat teman-teman. Oke. Nah, setelah selesai kita potong benang dan kita balik. Maka inilah hasilnya. Seperti ini, teman-teman. Lakukan proses yang sama pada sisi lengan sebelahnya. Langkah selanjutnya adalah menjahit ribbing bagian bawah sweater.
Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu membuat ribbing atau lubang kancing di sisi bagian depan. Lubang kancing akan saya buat di sisi sebelah kiri dari sweater. Di sini saya sudah kasih marker, saya hitung di row ke-6 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu saya kasih marker dan saya akan memulai stitch pertama di row ke-7. Di sini saya menggunakan 4,5 mm crochet hook dan kita ambil benang yang berwarna biru. Seperti biasa, kita akan buat slip knot terlebih dahulu. Dan kita mulai, ini sisi bagus ya, sisi depan. Kita akan buat single crochet di setiap row. Sampai selesai, sampai ujung ribbing bagian bawah. Kita akan ketemu setelah saya sampai sini. Di akhir saya menghasilkan 96 single crochet. Lalu kita buat 11 rantai. Untuk row pertama, kita akan buat half double crochet di setiap rantai. Dan di akhir row pertama kita menghasilkan 10 half double crochet. Tutup row pertama dengan melakukan slip stitch di bagian panel. Lalu slip stitch kembali di stitch berikutnya. Tanpa chain, kita balik. Lalu kita buat half double crochet slip stitch back loop di stitch nomor 3 dari hook. 1, 2, 3. Dan buat half double crochet slip stitch back loop di setiap stitch, dan di akhir setiap row kita ambil boat loop. Rantai 1 dan kita balik. Lakukan proses yang sama sampai dengan row 19.
Dan kita akan kembali di akhir row 19. Kita sudah berada di akhir row 19. Rantai 1 dan balik. Di row 20 ini kita akan membuat lubang kancing. Buat 5 half double crochet slip stitch back loop di 5 stitch pertama. Lalu rantai 2, lalu skip 2 stitch dan mulai membuat half double crochet slip stitch back loop di stitch berikutnya. Tutup row 20 ini dengan melakukan slip stitch pada panel. Dan slip stitch kembali pada stitch berikutnya. Lalu tanpa chain kita balik. Untuk row 21, buat 3 half double crochet slip stitch back loop di 3 stitch pertama. Lalu pada space rantai, kita buat 2 single crochet. Lalu lanjutkan membuat half double crochet slip stitch back loop pada 5 stitch berikutnya. Rantai 1 dan balik. Untuk row 22 dan seterusnya, lakukan hal yang sama, yaitu membuat half double crochet slip stitch back loop dan lubang kancing. Buat lubang kancing di row 20, 38, 56, 74, dan 92. Baik teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman lihat, saya sudah menyelesaikan ribbing untuk bagian lubang kancing. Di sini saya membuat 5 lubang kancing, tapi jumlah lubang kancingnya itu disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Tidak harus 5 gitu ya. Dan untuk sisi sebelahnya, lakukan proses yang sama seperti teman-teman membuat sisi lubang kancing. Yang berbeda adalah kita tidak perlu membuat lubang kancing di sisi sebelah ini. Untuk lubang kancing, saya membuat di row 20, di row 38, lalu row 56, 74, dan row 92. Next step, saya akan
menjahit ribbing untuk bagian leher. Langkah selanjutnya adalah kita akan menjahit ribbing bagian leher ke bagian leher tentunya. Dan di sini saya sudah punya ribbingnya yang sudah saya buat. Dan ini akan saya pasang seperti ini. Ujungnya akan kita jahit di ujung sebelah sini seperti ini, dan kita jahit keliling bagian leher. Teknik menjahit sesuaikan dengan yang teman-teman suka. Tidak ada patokan teknik menjahit yang baku. Oke, kita ketemu lagi setelah saya selesai menjahit bagian leher. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan menjahit ribbing bagian leher. Dan ini adalah hasilnya. Artinya kita sudah menyelesaikan seluruh project cardigan kita kali ini. Dan saya berharap teman-teman suka dan bisa mencoba membuatnya. Kalau kalian suka, silahkan di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya agar saya punya semangat untuk membuat tutorial-tutorial lainnya. Sampai jumpa lagi di project berikutnya. Dah.